Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam rangka ngopi disik. Ngolah pikir diskusi asik. Iya, ngolah pikir diskusi asik. Jadi kita diskusinya yang asik-asik gitu kan. Urun rembuk juga yang asik-asik. Namun ya, saya sering kali mendapati ya, menurut saya itu sebuah salah kaprah dalam keberagamaan umat Islam di Indonesia. Saya sering lihat gitu kan, ketika ada benturan satu kelompok dengan kelompok yang lain, itu mengatasnamakan agama. Sholatnya ya pakai takbir, Allahu Akbar gitu kan. Giliran ngerusak ya pakai takbir. Menurut saya itu sebuah kesalahpahaman atau salah kaprah dalam penerapannya gitu. Ini apa penyebabnya, Pak? Apa penyebabnya? Ini terjadi di tengah-tengah kita gitu kan. Kadang justru itu dilakukan sama orang-orang yang katanya itu mengerti atau tokoh ya dalam agamanya gitu. Itu yang membuat saya jadi prihatin terhadap hal itu ketika itu terjadi di Indonesia. Nah, itu bagaimana solusinya seharusnya, Pak, untuk mengawali diskusi ini? Udah. Ya, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur, sahabat, teman, saudara-saudara sekalian. Ya, sahabat ngopi. Ngopi disik. Ngopi disik. Ngolah pikir, diskusi. Asik. Tak ngopi disik. Monggo. Ya, monggo Pak, diunjuk Pak. Salah kaprah dalam keberagamaan umat Islam di Indonesia ya, karena kita orang Indonesia. Orang sholat pakai takbir, tapi juga ada orang mau ngerusak pakai takbir. Mau berantem dengan sesama saudaranya, sesama bangsanya ya pakai takbir. Ya. Itu salah kaprah menurut zaman ya. Iya, Pak. Salah kaprah. Salah kaprah itu ada dua kata. Kata salah dan salah kaprah. Salah ya salah. Kalau kaprah itu sesuatu yang dianggap sudah biasa. Salah nih kaprah gitu ya. Lumrah. Ya kaprah lah. Kaprah. Kalau lumrah itu enggak. Kalau Salah yang sudah biasa. Kaprah itu dianggap biasa. Salah yang dianggap sesuatu yang dianggap biasa-biasa aja. Salah kaprah. Ya itu namanya salah kaprah. Banyak salah kaprah itu. Nah, kalau masalah sholat menghadap Allah, takbir, itu ya. Mau berantem dengan sesamanya, takbir ya kan. Mau merusak juga, takbir. Itu terjadi biasanya, itu ada kepentingan. Kalau di dalam sholat kan kepentingannya hanya Allah nih. Ya kan? Ya, niatnya sholat itu ada niatnya dulu lah. Sholi fardol, maghribi, salasa, rokaatin, mustakbilan berarti adaan lillahi ta'ala. Kepentingannya hanya kepada Allah. Sehingga kalau ada komunikasi dalam sholat, kemudian ada komunikasi dengan kepada selain Allah, kan batal sholatnya. Ya kan? Tapi kalau mau berantem itu kan, takbir itu kan pasti ada kepentingan. Kenapa berantem? Namanya ada kepentingan. Jadi faktor-faktor kepentingan. Ya kita nggak bisa baca dia punya kepentingan apa sehingga menimbulkan benturan dengan sesama itu kan faktornya kepentingan. Itu. Ketika itu ternyata kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok atau kepentingan golongan gitu kan ya. Kemudian mengatasnamakan Allah atau Allahu Akbar itu kan mendua.
Beda dengan sholat. Ya, kalau sholat yang kepentingan sama Allah. Masalah nanti di dalam sholat itu ada unsur macam-macam. Nah itu kejeblos. Kejeblos. Kalau dia sadari sholatnya ya. Tapi kalau ini kan emang dia diancang-ancang gitu kan. Diancang-ancang. Udah ada rencana dulu. Ada konsepnya. Iya. Ada programnya, Iya. ada planningnya, Iya, terus dijadwalkan. Pokoknya Hmm. jadwalnya sekian, nanti kita takbir misalnya di mana gitu ya, dalam rangka ini. Ya. Berarti kan dalam rangka kepentingan. Bahasa lainnya mungkin ini Pak terstruktur dan masif. Nah iya, kalau nggak masif nggak mungkin rame ya. Iya. Ya kalau nggak masif sendiri-sendiri aja, Iya. kenapa sih? Oke, lanjut. Nggak usah merambah kemana-mana ya kan. Iya. Kalau merambah kemana ya itu namanya masif. Ya. Tuh kepentingan. Kepentingan. Kalau cerita solusi ya solusi kembali kepada fitrah. Kembali kepada fitrah. Ya yang hubungannya dengan Idul Fitri, ya coba kembali kepada fitrah. Ya kita sadar bahwa kita kembali pada fitrah kita sebagai manusia yang fitrah. Ya, manusia yang fitrah itu ya fitrahnya manusia itu wa khuliqal insanu dhaifah. Dan diciptakan manusia itu dalam keadaan dhaif. Ketika manusia itu merasa punya kebesaran, ya kan? Gua ini orang besar, gua ini punya kuasa. Ini udah lari dari fitrah. Kesadaran itu yang harus tumbuh. Kalau udah Allahu Akbar yang lain semuanya kecil lah gitu. Jangan merasa besar. Saya kan orang besar sekarang. Ya kan? Saya ini pimpinan nih. Nah, terus seolah-olah kepemimpinan itu dianggap sebuah kekuasaan. Dia tidak berpikir kalau kepemimpinan itu adalah amanat. Sehingga dengan kepemimpinannya dia memiliki kepentingan-kepentingan yang menurut dia kepentingan saya harus tercapai. Sehingga berani melakukan sesuatu yang kadang-kadang di luar etika, di luar aturan. Nah, untuk mendukung itu Allahu Akbar. Gimana Allahu Akbar? Diri lu merasa besar. Kesadaran itu. Saya bilang Allah Maha Besar, tapi saya merasa orang besar. Gitu. Ya kan? Kesadaran itu yang mestinya tumbuh gitu. Makanya di dalam sholat itu hanya Allah yang Maha Besar, sehingga betapa kecilnya diri kita ini, kita nggak punya kemampuan. Udahlah, serahkan diri kita semua. Serahkan semua kepada Tuhan, kembalikan semua Tuhan. Sehingga sholat yang khusyuk itu ya kembali menghadap, berserah diri gitu kan. Itulah Islam. Tapi kalau menamakan diri Islam tapi sikap berserah dirinya kepada Tuhan tidak ada. Bahkan merasa dirinya besar gitu kan. Banyak orang yang pengen jadi orang besar itu. Berawal pengen ditokohkan oleh masyarakat tingkat RT, tingkat RW, tingkat apa gitu dengan berbagai cosplayer gitu. Nah kemudian ketika dia mendapatkan simpati, ya diangkatlah sebuah pemimpin apa. Nah, itu dia merasa kuasa kan. Nah, kekuasaan tidak ada di tangan kan gitu. Terus seolah-olah boleh melakukan apa aja gitu kan. Kadang-kadang tanpa tahu etika, tanpa tahu aturan, kan ini menganggap dirinya udah besar. Terus apa gunanya Allahu Akbar? Ucapan Allahu Akbar. Allah itu Maha Besar. Berarti kan yang lain kecil. Kesadaran itu yang mestinya ditumbuhkan. Apa enggak lebih baik berembuk daripada Allahu Akbar merusak, Allahu Akbar berantem, Allahu Akbar. Duduklah. Datang duduk rembukan baik-baik. Baru keren. Apa hasil rembukan? Itu yang kita sepakati bersama, hasilnya kita serahkan kepada Tuhan. Itu namanya tawakal, bro. Udah ada upaya gitu. Bisa dipahami? Bisa dipahami. Barangkali itu dulu kalau mau dikembangkan monggo. Ya, bagi saya itu kalau mau. Solusinya apa? Sadar. Aku sopo? Gitu loh. Iya. Ya kan? Menyadari bahwa dirinya penuh kelemahan, kesalahan. Nah, itu otomatis. Karena Otomatis. kelemahan itu manusia terjebak dalam satu kesalahan. Jadi jangan takut salah. Jangan salah terus melarikan diri, itu jangan. Manusia salah itu benar.
Manusia salah. Iya. Kalau sama ngetawain Iya. Baru nggak gitu, manusia salah itu benar berarti. Iya kan? Iya. Ada hadis al insanu makhlul khoto'i wan Nisyan. nisyan. Iya. Manusia salah Mm-mm. itu benar udah. Benar. Sempurnanya manusia itu karena salahnya itu. Karena Manusia salahnya. diciptakan dalam keadaan lemah, manusia itu tempatnya lupa, tempatnya salah. Ojo wedi. Ojo wedi. Nek wani ojo wedi-wedi, nek wedi ojo Wani-wani. wis wani berbuat kalau menghindar barang. Iya. Sikapi gitu loh. Nggih. Orang yang sadar adalah perempuan ini berbuat ini dianggap salah. Itu bener udah. Iya. Yang nggak bener itu salah, ora rumangsa salah. Tidak merasa bersalah, apalagi menutup-nutupi kesalahan dengan berbagai kebohongan-kebohongan. Jadi menutupi kesalahan dengan berbuat kesalahan yang Lain. berbeda, menumpuk-numpuk kesalahan. Nah itu yang nggak benar. Yang manusia salah, ya bener. Manusia salah itu bener, jangan disalahkan. Tambah salah nanti. Kan gitu. Iya. Nah gitu kira-kira. Iya, bisa dipahami. Ingatkan aja, duduk musyawarah. Ya. Duduk musyawarah. Enggak. Memang dikembangkan kalau mau dikembangkan. Iya. Terima kasih Pak. Ini menurut saya sudah gamblang ya. Oh, gamblang ya. Ya kesalah Aku udah- kaprahan itu tadi. Iya, iya. Masih banyak kalau saya mau Iya jabarkan. jelas. Itu hanya salah satunya. Salah satu. Belum semua. Ya, banyak juga sebenarnya yang ada di benak saya itu tentang salah kaprah dalam keberagamaan umat Islam di Indonesia itu banyak banget. Pak. Banyak. Iya, banyak. Kalau Tanggapan? banyak lah. Banyak lagi. Tanggapan? Oke. Saya sesuai pertanyaan aja. Ya, terima kasih Pak. Ya. Ya, lanjut Pak Tarso, mungkin ada apa yang mau didiskusikan atau ditanyakan? Kita urun rembuk di sini. Saya cuma mau nambahin aja. Ya, monggo. Solusinya tadi sepakat saya Pak Kiai. Mm-hmm. Masalah kesadaran tadi. Mm-hmm. Sepakat. Tapi intinya kan kesadaran itu kan memang bisa diraihkan karena ngaji lah. Artinya jadi ya solusinya memang untuk menumbuhkan kesadaran itu ngaji, cuma itu ya tambahannya. Iya. Kayak kan orang nggak paham kan karena dia nggak ada ilmu. Sedangkan ilmu itu bisa diraih dengan ngaji, belajar. Sepakat tuh. Ya, intinya ngaji lah. Mungkin kalau dia udah tahu ilmunya, dia bisa memilah dan memilih. Karena sadar. Sadar. Ya itu. Dan kesadaran hanya bisa diraih dengan ngaji, nyari ilmu. Solusinya ya ngaji kan. Salah kaprah tadi kan. Ya. Nah, itu solusinya ngaji. Ya, itu aja. biar nggak salah kaprah. Iya. Masalah kaprah. Karena dia tahu kan. Tahu karena kalau ngaji kan Tahu. apa hal yang nggak paham ditanyakan, diskusi itu ngaji Iya. gitu. Nah, itu ngaji. Intinya ngaji. Iya. Ya kayak termasuk tabayun itu kan nggak ngaji ya. Iya. Ngaji. Tabayun. Itu yang berkaitannya dengan Heeh. tadi takbir Gimana tuh? yang di Pak Numan kan itu yang mentakbirkan juga tokoh-tokoh yang notabene pemimpin Islam kan. Iya, betul. Apakah dia nggak ngaji? Ya, mungkin ngajinya yang Dia tetap ngaji, tapi kan karena dia punya kepentingan. Nah, ya, dan udah Dia jadi. tahu, Ya. hal itu tahu, Ya. tapi ada kepentingan yang lebih besar sehingga menutup mata hati. Dan Iya. kalau Gitu. contoh yang Jadi- real kan mungkin gini Pak Lukman ya. Ya gimana? Takbir itu digunakan untuk apa? Nah, tadi kan saya pakai. Nah, kalau contoh real dulu misalnya banyak juga yang Pangeran Diponegoro misalnya Heeh. untuk memberikan perjuangan dengan takbir. Itu kan karena dalam rangka mengusir penjajah. Nah, kalau yang sekarang terjadi kan yang mentakbirkan sekarang ini karena dia dengan dalih amar ma'ruf Nahi mungkar. nahi mungkar. Bukan. Nah, dengan membawa takbir juga Ya. karena mau dalihnya untuk melawan kezaliman. Hmm. Nah, itu penempatannya yang Ya tadi kan sudah dijelasin sama Pak Kiai bahwa itu diawali dari kesadaran dulu. Ketika dia menggunakan takbir itu tidak pada tempatnya, ya namanya zolim. Justru dia mau melawan kezoliman dengan kezoliman yang baru kan? ya contoh real kan itu kan. Ya tadi kalau kita selama kita sadari manusia itu lemah, manusia itu penuh salah dan mau mengakui kesalahannya dan akhirnya dia berembuk gitu loh. Nah dengan berembuk ya itu solusi, benar kata Pak Yai tadi gitu. Sebenarnya itu udah terjawab ya. Itu. Ya Pak Tarso mungkin ada lagi Bang Andri nih. Bang Andri biasanya suka diam-diam
nyatok nih nyatok. Coba ya. Dalam Bertanya. meditasi juga. Ya. Ya. Gimana gimana silakan Bang Andri. Ya. Mana?